Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi dengan saya Muhammad Amin di Atan Sengat Show. Di pantai Selat Panjang menumpang mandi sambil memancing sembilang dan ikan suaso. Selamat datang Ustadz Mas Riyadi. Kita berbincang di Atan Sengat Show. Masya Allah. Luar Assalamualaikum biasa. Ustadz Mas Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rio Pos, tamu kita kali ini adalah Ustadz Haji Mas Riyadi Hasan LC MSA. Beliau adalah Ketua Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Beliau juga adalah seorang da'i yang kondang, yang kira-kira selevel lah dengan UAS ya. Kondang itu kodok diundang. Kodok diundang, sering diundang maksudnya. Iya. Ya, selevel dengan UAS mungkin bawa-bawa dikit lah. Sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini, kita akan sapa dulu beliau. Kita ingin tahu latar belakang beliau seperti apa. Silakan Ustadz Mas Riyadi. Baik Pak Amin, terima kasih pada pemirsa semua. Kalau latar belakang itu memang kayaknya banyak ya. Ya, singkat saja. Mulai dari asal di mana. Ya. Kalau asal ya Kampar. Kampar. Ini dari bahasanya sudah terdengar Kamparnya. Ya. Tapi kadang-kadang kayak orang pesisir. Orang pesisir. Jadi bercampur-campur. Karena sering pernah di Malaysia lama. Iya. Ya. Jadi saya dulu pernah kuliah di Mesir selama 4 tahun. Kemudian S2 di Malaysia 6 tahun. Jadi hidup di Malaysia 6 tahun itulah nampaknya yang berpengaruh ke bahasa saya. Oh, ya. Jadi Kampar Melayu. Kampar Melayu ya. Iya. Disingkat dengan kayu begitu. Kayu. Kampar dan Melayu. Iya. Nah, sekarang ini bertugas di Basnas Provinsi Riau. Ini sudah 2 tahun, alhamdulillah lebih. Dan dengan dukungan masyarakat, jadi Provinsi Riau, program-program di Provinsi Riau itu sekarang berjalan cukup baik, alhamdulillah. Rencananya sampai tahun berapa yang Basnas ini? Kalau rencana kita ya sampai tak kuat lagi begitu. Nah, maksudnya periodenya kan ada. Cuman kan ada periodisasi, itu biasanya per 5 tahun. Per 5 tahun. Nah, kita dari tahun 2021 sampai tahun 2026 nanti. Oh, gitu. Cuman dari aturan itu boleh diperpanjang. Boleh 2 periode. Ya, ya. Untung tidak presiden tidak di 3 periode. Iya, nanti ikut presiden lagi 3 periode dia ikut juga. Gitu. Baik Ustadz, kita ke tema kita yakni Baik. mengenai pengelolaan zakat di Provinsi Riau. Secara umum seperti apa pengelolaan zakat di Provinsi Riau? Ya. Jadi Bang Amin, pengelolaan ini artinya mencakup 4 hal sebetulnya. Pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan seterusnya ada nanti pelaporan dan ada juga monitoring sifatnya. Yeah. Artinya menjaga kestabilan bagaimana pengumpulan dan pendistribusian itu bisa tetap baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengelolaan itu. Yeah. Jadi mungkin konsep seperti ini kan dulu tidak kita kenal. Yeah. Di pengumpulan atau pendistribusian zakat yang kita sebutlah tradisional, itu tidak dikenal di masyarakat. Dulu itu yang kita tahu, ada orang mengantarkan zakat, ya sudah kita berikan. Yeah. Nah, tapi ternyata zakat itu kan sebetulnya memiliki target yang sangat besar. Bukan hanya soal membuat bertahan hidupnya orang-orang miskin, tapi juga bagaimana cara mengembangkan kreativitas sehingga orang miskin itu menjadi berdaya. Inilah sebetulnya yang diinginkan dari zakat itu. Yeah. Nah, ini dapat kita lihat dalam beberapa keterangan ya, hadis terutama. Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang miskin dan dia meminta. Maka dijawab Nabi, apakah engkau punya sesuatu yang bisa dijual? Oh, ada ya Rasulullah. Dibawanya lah beberapa item barang dari rumahnya. Lalu Nabi pun melelang barang-barang itu. Nah, dalam kisah itu lakulah lebih kurang 2 dinar. Yeah. 1 dinar diberikannya kepada yang meminta-minta. 1 dinar lagi Nabi pesankan ini untuk membeli alat kerja. Yeah. Supaya engkau besok tak lagi meminta-minta gitu. Artinya dia mesti menjadi orang berdaya. Nah, kemudian Nabi menambah beberapa keping perak atau sesuai dengan uang waktu itu untuk ongkos beliau beraktivitas. Nah, dari sinilah kita mengambil
satu pengertian bahwa zakat ini memiliki maksud dan target yang sangat besar. Ya, Bagaimana membuat orang-orang miskin itu menjadi orang lebih berdaya dan terhormat, begitu. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, sekali miskin sepertinya kutukannya miskin terus. Itu gimana tuh, Ustaz? Bahkan ada yang bilang kalau ini digores gitu ya. Dalam nadi saya itu mengalir darah miskin gitu ya. Dikasih modal pun enggak juga jalan gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya problem kemiskinan itu kompleks, Bang Amin. Selain daripada memang tidak ada modal, yang paling urgen itu adalah miskin mentalitas. Sikap mental ya? Iya. Jadi ada miskin harta, ada miskin mental. Iya. Nah, miskin harta itu bisa dikayakan. Bisa dibenahi ya? Nggak bisa dibenahi. Tapi miskin mental ini agak susah. Karena kadang-kadang karena miskin mental orang kaya pun jadi miskin. Iya. Nah, tengok kalau kita lihat sekarang ada orang kaya itu yang justru suka meminta-minta begitu. Iya. Itu kan mentalitas miskin sebetulnya. Nah, di pengelolaan zakat cara kita mengelola itu mencakup kedua-duanya. Jadi ada istilahnya penyediaan harta, ada pula pembinaan mental. Jadi pembinaan mental ini bukan hanya soal orang ODGJ ya, orang gila bukan. Tapi ada orang itu yang memang bermental sulit untuk diberdayakan. Hingga kalau dititipkan harta seberapa banyak sekalipun dia akan tetap miskin juga. Tetap minta juga. Tetap minta kalau mentalitasnya tidak diperbaiki. Nah, inilah yang menjadi tugas berat kita sekarang ini. Oke, Ustadz, saya mungkin bertanya, potensi zakat sebenarnya kalau di Provinsi Riau ini berapa besar kalau Ustadz lihat? Ada kajian yang dibuat oleh Puskas, Pusat Kajian Strategis di Basnas RI terhadap potensi zakat di Provinsi Riau. Itu zakat itu lebih kurang 8 triliun. 8 triliun potensinya? Iya, potensinya. Nah, kalau Basnas sendiri bisa meraupnya berapa per tahun? Kalau sekarang ini masih sampai 63 miliar ya untuk Basnas Provinsi Riau. Tapi kalau seluruh Riau itu hampir 200 miliar. Itu termasuk LAS itu ya, lembaga amil zakat? Enggak, di luar. Di luar itu. Karena kita tidak menghitung LAS. Kita hanya bisa connect dengan pendapatan yang ada di Basnas. Baik itu Basnas Provinsi. Maksudnya yang 200 tadi yang mana hitungannya? Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten. Kota. Gitu. Ada 12. Berarti kabupaten kota banyak sekali ya? Lumayan. Seperti Siak. Satu kabupaten kota itu bisa berapa itu? Bisa 10, 20 gitu ya? Siak itu lebih 20. Sekarang itu mungkin sudah 24. Kampar itu sudah 14. Nah, tapi ada memang daerah-daerah kita yang pengumpulan zakat itu masih cukup kecil ya. Seperti Kabupaten Meranti itu kecil, kemudian Inhu juga kecil. Dari berapa tadi total potensinya? 8 triliun. 8 triliun hanya 64. Kalau di provinsi 63,6 ya, 63,6 miliar. Kalau dengan kabupaten kota 200 lebih miliar. Kurang 200-an. Dari 8 triliun. 8 triliun. Iya. Jadi berapa persen tuh kira-kira? Lebih kurang mungkin 10%. Atau 10%, 12%. Nah, itu di mana apanya? Slipnya di mana? Apakah yang harus membayar zakat muzaki ini malas atau kayak mana atau seperti apa kendalanya? Kendalanya itu sebetulnya banyak. Atau kurang agresif mungkin. Termasuklah boleh jadi. Basnas kita nih. Kalau kendala itu cukup banyak sebetulnya. Pertama tentu pemahaman. Karena biasanya orang akan melakukan kalau dia paham. Tapi kalau dia tidak paham dia sulit melakukannya. Nah, persoalan zakat ini itu tidak sepemiliar sholat. Bahkan kalau kita dengar jarang-jarang ustadz-ustadz kita menyampaikan tentang zakat itu. Paling cuma di khutbah. Itu pun sekilas, jadi tidak nempel begitu. Nah, sementara sebetulnya di dalam konteks agama antara sholat dan zakat ini kan nggak pernah dipisahkan Allah ini. Di mana ada perintah sholat, pasti ada perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Wa yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat. Berangkai terus ya. Berangkai terus. Jadi ada yang menyebut ada 27 kali dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang itu. Yang serangkai. Menunjukkan bahwa dia sebetulnya sama pentingnya. Nah, hanya karena selama ini publikasi atau sosialisasi tentang zakat ini tidak begitu segencar sholat, maka masyarakat kita memang harus kita akui belum terlalu luas pemahamannya terhadap kewajiban zakat ini. Baik di masyarakat awam ataupun di masyarakat yang lain yang lebih tinggi. Itu
ketidaktahuan itu karena memang jarang disampaikan atau sebenarnya tahu tapi nanti lah gitu. Nah, saya akan mengambil yang pertama, jarang Ya. disampaikan. Ya. Tetapi eksekusinya tetap dipengaruhi poin yang kedua, nanti-nantilah begitu. Ya. Sebab memang harus kita akui bahwa yang paling berat di dalam hidup beragama itu adalah mengeluarkan harta untuk orang lain. Ya. Kalau mengeluarkan harta untuk pribadi itu senang. Ya. Maka orang makan sampai ratusan ribu itu nggak masalah bagi mereka. Tapi coba sedekah. Agak berat ya. 2.000 coba. Nah, kenapa cuma 2.000? Ya. Fitrah manusia itu. Jadi fitrah manusia itu sudah terbentuk mencintai harta ini. Ya. Zuyina linnas, itu ayatnya, hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthan. Itu ayatnya menjelaskan tentang karakteristik manusia itu memang cinta kepada harta. Nah, cinta inilah yang menyebabkan kadang-kadang kita susah untuk mengeluarkannya. Biasanya semakin cinta semakin susah melepaskan. Iya. Tapi kalau tidak cinta lagi, ya udah cerai begitu. Ya, makanya ada wanti-wanti dari agama supaya jangan dicintai betul. Jangan terlalu cinta pada harta gitu ya. Iya, karena susah nanti melepaskannya. Ustadz, kalau dulu kan zakat itu kan tradisional zaman Nabi, yaitu ada ternak, ada biji-bijian, ada emas dan perak. Kalau sekarang kan muncul fatwa baru tentang zakat profesi. Bagaimana tuh menurut Ustaz? Nah, memang zakat profesi ini boleh dikatakan hadir belakangan. Sebab di zaman Nabi itu profesi itu belum menjadi sumber pendapatan. Bukan tidak ada profesi, ada. Tetapi waktu itu upah itu belum membuat manusia jadi kaya. Nah, profesi-profesi sekarang lah yang kita maksudkan. Nah, ketika itu maka zakat itu terfokus kepada ada emas di masa Nabi. Kemudian nanti uang dan seterusnya perdagangan sebagai pekerja umum masyarakat di zaman Nabi, pertanian dan peternakan. Nah, inilah yang disebut di dalam hadis. Yang menyebabkan manusia kaya sehingga diwajibkan zakatnya. Tapi hari ini itu suasananya berbeda. Karena ternyata yang membuat orang kaya itu bukan hanya berternak. Bukan juga hanya bertani. Tapi jasa. Identiknya malah miskin ya. Malah miskin malah. Kalau kita tengok petani di tempat kita itu cara yang kaya. Yang kaya itu dokter, pengacara. Dokter, pengacara, hakim itu masuk bab jasa. Jasa ini tidak ada di zaman Nabi. Kita berpikir bahwa Islam ini pasti untuk menegakkan keadilan. Syariatnya juga untuk keadilan. Maka tidak mungkin orang petani yang notabene banyak yang miskin ya, diperintahkan zakat, sementara dokter tidak. Yang rata-rata kita sebut kaya lah. Konteksnya berubah gitu ya. Berubah. Karena dalam prinsip prinsip hukum, apabila berubah zaman, maka hukum akan berubah. Berubah tempat, hukum juga bisa berubah. Karena situasinya berbeda. Nah, sekarang ini muncul profesi. Profesi ini kita sebutlah dokter, itu profesi. Kemudian pejabat daerah, itu profesi. Hakim profesi, pengacara profesi. Ini kan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan yang luar biasa. Maka kalau kita datang ke rumah dokter itu biasanya 2 tingkat loh Mas Amir. Di depan itu ada Pajero 3 loh. Tapi coba datang ke rumah petani, kira-kira gimana? Spesialis ya. Spesialis. Datang kita ke rumah petani, itu yang ada Astria Grand tahun 91. Tahun 91 malah tuh. Kemudian nanti 70 ya. 70, 91. Kemudian rumahnya sangat sederhana, terbuat dari papan. Tapi kalau hasil pertaniannya mencapai 654 kg sekali panen, itu Allah menyebut orang ini orang kaya ini. Dan wajib zakatnya. Zakatnya persentasenya besar lagi, 10% sampai 5-10%. Nah, dibandingkan dengan dokter yang mobilnya bagus, rumahnya bagus, duitnya banyak, hanya 2,5%. Nah, atas dasar menegakkan keadilan inilah, maka kemudian muncul pandangan-pandangan terkini dari ulama-ulama belakangan, termasuklah Majelis Ulama Indonesia menfatwakan bahwa zakat profesi itu sama kewajibannya dengan zakat-zakat yang lain apabila sudah memenuhi kriterianya. Nah, itu sudah
paham ndak atau sampai ndak Basnas ke misalnya ikatan dokter gitu kan atau Iya. ikatan pengacara dan mau ndak mereka gitu? Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai meningkat ya pemahaman masyarakat, baik itu orang masyarakat yang berpendidikan biasa atau berpendidikan tinggi, itu sudah mulai. Para dokter pun sudah sangat banyak berzakat. Saya beri contoh itu di rumah sakit umum daerah, itu semua dokter sudah berzakat. Luar biasa. Bahkan mereka jika mendapat jasa pelayanan itu di atas 5 juta, secara sendiri akan terpotong zakatnya. Mereka ridha, tanda mereka paham begitu. Nah itu juga yang mau saya tanyakan, kalau ASN seperti apa? ASN itu kan kalau tidak salah ada kerjasama juga bahkan ya dengan Basnas. Itu dipotong langsung atau sukarela? Kalau kemarin itu dipotong langsung ya. Karena kita sudah pernah mencoba sukarela dengan mengirimkan mereka seperti angket dan boleh mereka isi siapa yang mau dipotong, potong, yang tidak. Ternyata itu sulit mengumpulkan zakat itu. Karena lazimnya manusia kalau sudah duit ada di tangan itu susah. Mengeluarkannya susah mengeluarkannya. Agak berat tangan gitu. Agak berat. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Riau dalam waktu itu Pak Samsuar ya, beliau mengeluarkan surat edaran tahun 2019 yang menjelaskan tentang zakat ASN. Kemudian disusul lagi dengan surat edaran tahun 2022 tentang pemotongan payroll system. Akhirnya semuanya dipotong. Itu berlaku untuk seluruh Riau atau ASN Pemprov saja? ASN Pemprov untuk sementara. Ya, kalau yang kabupaten kota gimana? Itu wewenang bupati. Oh itu sudah ada jalan atau gimana? Sudah jalan. Ada jalan juga? Di Rohil jalan, di Kampar juga jalan, di Rohul sudah jalan, di Kuansing juga sudah jalan. Nah, jadi banyak. Kita kan dulu ada ya perda-perda syariah atau SK gubernur atau bupati syariah itu kan ada beberapa yang dicabut oleh Menteri Dalam Negeri gitu kan karena katanya tidak sesuai dengan aturan perundangan yang lebih tinggi gitu kan. Nah ini tidak bertentangan nih Ustaz dengan Alhamdulillah kita juga mendapat sebentuk surat keputusan pemerintah ya tentang pengelolaan zakat. Karena kan zakat ini sudah diundangkan nih, Pak Amin. Tahun 2011 nomor 23 itu undang-undang zakat keluar. Maka pemerintah pun akhirnya memelihara undang-undang ini dengan mengeluarkan berbagai macam edaran terkait himbauan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada pengelolaan zakat. Jadi nampaknya tidak seperti dulu. Dulu perda-perda syariah itu mungkin ada yang dihilangkan ya. Nah, tapi sekarang tidak. Nah, harapan kita ini bisa bertahan lah. Kalau bertahan tentu banyak manfaatnya bagi masyarakat Riau terutama. Di Riau ini itu kan negeri yang kaya, banyak toke sawit lah ya. Kalau tadi di zaman Rasulullah petaninya kan petani gurem lah ya. Petani kurma yang kecil lah. Kalau sekarang kan banyak toke sawit gitu. Nah, itu bagaimana mereka yang kaya-kaya itu potensi zakatnya itu udah bisa dimaksimalkan atau belum oleh Basnas Riau? Sampai hari ini memang untuk bagian perusahaan itu masih sedang kita usahakan karena sedikit memang ada hambatan di situ. Pertama regulasi ya. Regulasi kita memang tidak mengikat para pengusaha untuk menunaikan zakatnya. Berbeda dengan ASN tadi. Kalau ASN itu regulasinya mengikat melalui arahan dari gubernur. Tapi untuk perusahaan itu tidak. Nah, para toke ini kan rata-rata punya usaha. Mereka sudah ada perusahaan. Ada juga yang memang sifatnya individu tapi memiliki banyak begitu. Nah, karena tidak ada yang mengikat, jadi dalam hal memungut uang ini kadang-kadang memang harus ada paksaan. Kalau nggak dipaksa itu agak berat. Itulah mungkin rahasianya kenapa Allah perintahkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah. Ini yang diperintahkan ini itu adalah pemimpin. Bukan individu, tapi pemimpin. Dulu tertuju kepada Nabi lah pastinya. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Setelah itu dilanjutkan oleh Umar, dan kita tahu bahwa yang paling terkenal itu di dalam pengelolaan zakat
itu di masa Umar bin Abdul Aziz. Iya, iya. Nah, dan dia sendiri yang menginstruksikan bahwa ini mesti diambil zakatnya. Nah, inilah sebenarnya yang kita tunggu dari pemerintah nanti. Mudah-mudahan nanti suatu saat terwujud bagaimana supaya ada regulasi khusus yang bisa mengikat para pengusaha ini untuk menunaikan zakatnya. Nah, jadi dengan begitu nanti zakat-zakat seperti sawit, sebenarnya banyak. Ada kebun karet itu juga. Bisa nanti kita ambil dan kita distribusikan. Artinya pertanian sekarang memang sebenarnya konteksnya hampir sama juga dengan pertanian di masa Nabi gitu ya. Hampir sama. Udah kaya-kaya juga. Sudah kaya-kaya. Kecuali padi tadi yang memang banyak. Nah, gurem, ya. padi di tempat kita ini memang tidak, kita katakan belum seperti yang kita inginkan ya. Kenapa seperti itu? Padi masyarakat Riau ini itu tidak seindah padi dari Sumatera Barat. Ya, ya. Nah, hingga di pasaran mereka susah bersaing. Ketika susah bersaing, mereka tak bisa menjual hasil padi itu. Ya, ya. Nah, ketika ini tidak bisa dijual, maka padi dianggap bukanlah potensial untuk mendatangkan income kehidupan. Ya, ya. Nah, karena itu petani padi tidak banyak di tempat kita. Ya, ya. Berkonversi semuanya ke sawit. Ya, ya. Karena mereka lihat orang sawit ini lebih sejahtera begitu. Akhirnya konversi ke sawit. Padi ini tinggal beberapa tempat saja sekarang. Nah, karena itu boleh dikatakan mereka berada dalam tahap ekonomi lemah begitu. Jadi kekuatan memaksa tadi, kita kembali ke sana, itu belum ada pada Basnas atau pemerintah? Pemerintah belum ya? Belum. Jadi Undang-Undang tahun 2011 nomor 23 itu baru hanya membahas tentang pengelolaan yang sudah terkumpul. Bukan pengambilan yang sebelum dikumpulkan. Oh gitu ya. Nah, jadi arahnya hanya ke dalam, tidak keluar. Nah, kalau ada di situ ruang keluar, itu mungkin akan bisa memberikan sebentuk tekanan agar orang-orang yang sudah mampu berzakat itu menunaikan zakatnya. Ustaz, dulu kan ada wacana kalau sudah membayar zakat itu pajak dikurangi ya. Sekarang seperti apa pelaksanaannya? Udah jalan sekarang atau juga wajib berjalan. Jadi sekarang itu zakat itu dikatakan mengurangi harta wajib pajak. Gitu. Jadi umpamanya Bang Amin memiliki harta 100.000 begitu. Kalau dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya. Taruhlah umpamanya Rp1.000, tinggal 99. Maka pajak itu dikeluarkan bukan dari 100 tapi dari 99. Nah, kan sudah berkurang. Andai kata nanti tidak dikeluarkan zakatnya, maka pajak itu dihitung dari 100. Oh gitu. Karena itu sebetulnya menunaikan zakat itu selain melakukan tanggung jawab kita dunia akhirat, dia juga tidak mengganggu perzakatan pajak. Bagus sebetulnya. Kalau kita tidak tunaikan zakat, maka pajak kita tetap terpotong sejumlah itu, tapi kita tidak lunas dari berzakat. Ya, zakatnya belum terbayar. Zakatnya gitu belum terbayar. Utang kepada Allah masih ada. Menggantung gitu. Iya. Zakat ini sebetulnya bukan hanya utang kepada Allah, tapi yang lebih berat itu hutang kepada fuqara, orang-orang miskin. Ya. Karena kata Allah, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya itu kami titipkan ada harta atau hak orang-orang yang minta-minta. Artinya itu kan punya dia. Yang mesti disampaikan kepadanya. Nah, kalau tidak disampaikan, pertanggungjawabannya itu gimana begitu. Bukan hanya di dunia, bahkan sampai juga ke akhirat. Nah, ini berbahaya sekali sebetulnya. Nah, tadi kan kita fokus ke mengambil dari masyarakat. Sekarang yang menerima lagi. Yang menerima ini ada 8 asnaf itu. Kalau di Basnas itu prioritasnya seperti apa? Kita memang masih memprioritaskan 2 yang utama, yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Iya, karena kita lihat 7 asnaf. 5 lagi ini, 7 ya, 6 asnaf yang seterusnya itu terkait juga dengan yang ini. Contohnya, yang tidak terkait itu cuma hanya amil saja. Amil boleh orang kaya. Karena profesi itu sifatnya. Tapi mu'allaf itu kenapa diberi? Karena rata-rata mu'allaf itu setelah keluar dari agamanya, itu mereka miskin. Langsung miskin ya? Langsung miskin. Diusir oleh keluarga, kemudian diputuskan semua koneksi mereka dengan ekonomi keluarga. Pindah daerah, akhirnya mereka miskin. Nah, begitu juga dengan gharim. Gharim orang berhutang. Nah, orang berhutang. Kalau di Pekanbaru, gharim itu apa? Penjaga masjid ya? Itu garin dibilangnya. bukan pula gharim. Nah, gharim ini orang berhutang.
Orang berhutang itu biasanya karena dia miskin. Ya. Karena kalau dia kaya nggak berhutang ya, kecuali hobi ya. Ya. Atau hutang membeli Alphard begitu. Itu lain ceritanya tuh. Itu hutang orang kaya. Fisabilillah juga begitu. Ibnu Sabil juga begitu. Riqab, orang yang ingin memerdekakan diri, nggak bisa memerdekakan karena nggak ada uangnya. Lagi-lagi miskin. Karena itu kita sampai hari ini 8 asnaf ini tetap kita pelihara, tapi prioritas kita pada fakir dan miskin. Sampai di situ tuh, Pak. Oke, tadi kan juga sempat kita berbincang soal pemberdayaan ekonomi umat. Itu yang tadi yang miskin tadi juga atau apa? Seperti apa? Apa misalnya ada yang untuk konsumtif yang memang miskin sekali, atau ada yang modal usaha biar dia ndak miskin terus gitu kan? Seperti apa tuh teknisnya sekarang? Awalnya kita bagi dua saja. Ada orang fakir tak mungkin diberdayakan. Contohnya orang buta, nggak mungkin diberdayakan. Orang yang sudah sepuh, tak mungkin diberdayakan. Anak-anak yang ditinggal orang tuanya dalam kondisi miskin, tak mungkin juga diberdayakan. Orang lumpuh atau disabilitas lah kita katakan secara umum. Ini susah untuk diberdayakan. Yang kedua, ada kelompok sehat di atas. Nah, awalnya kita membidik kelompok sehat ini untuk diberdayakan. Tapi ternyata setelah kita lihat di lapangan, kelompok sehat ini juga ada dua kelompok lagi. Ada kelompok yang memang mungkin diberdayakan, ada kelompok yang tak bisa diberdayakan. Nah, yang mungkin itu kayak mana? Bisa enggak berkembang dia? Kalau yang mungkin diberdayakan itu biasanya dia sudah punya usaha sendiri. Umpamanya. Tapi bisa berhasil? Bisa. Punya usaha sendiri. Ada dan contohnya? Dia sudah, ada. Jadi di Garuda Sakti itu ada kelompok tani yang kita bina. Itu mempunyai pertanian lebih kurang 3 hektar. Sayur semuanya, sayur. Jagung. Nah, dulu mereka itu tidak punya pekerjaan, tapi petani. Lalu kemudian dipandu oleh seorang mentor lah kita sebutkan. Dan sekarang setiap hari itu ada tukang panen yang datang dari pasar, memanen hasil pertanian mereka itu. Dan itu langsung dijual. Nah, kenapa kita bisa membinanya? Pertama ada mentornya. Yang kedua, petani ini memang sudah mendarah daging di dalam dirinya sebagai petani begitu. Jadi dia bisa dikembangkan. Tapi kalau sekiranya orang mau kita berikan usaha bakso tapi tak pernah membuat bakso, jangan. Itu biasanya gagal. Jadi harus memang udah jalan usahanya. Baru kemudian dibantu mengembangkan lagi ya. Tinggal pengembangan lah sifatnya. Jadi kalau dulu 1 gerobak jadi 2 gitu misalnya. Kalau baru mulai dari 0, itu biasanya gagal. Ada juga yang mulai coba. Dulu pernah seperti itu. Mereka ngajukan, kami mau jual ini Pak. Kita bantu, kita buatkan gerobak. 3 bulan kemudian ternyata dia juga bukan jual gorengan, tapi jual gerobaknya sekali. Dengan gerobak-gerobak dijual. Dengan gerobak-gerobaknya dijualnya. Nah, ini kan mental tadi. Mentalnya enggak. Harus dibenahi dulu ya. Harus dibenahi. Nah, itu enggak bisa dibenahi lagi atau kayak mana yang seperti itu? Bisa sebetulnya, kita juga tidak boleh pesimis ya. Tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kita juga sedang mencari skema yang lebih tepat bagaimana supaya pembinaan ini tidak gagal gitu. Karena biasanya di negeri kita ini kan bukan kurang pembinaan sebetulnya. Banyak pelatihan-pelatihan itu dibuat tapi nggak jadi gitu. Jangankan orang yang tak sekolah, di sekolah saja begitu. Ada sarjana pertanian, beternak perginya. Ada secara peternakan di kantor kerjanya. Nah, kok nggak bisa ngembang gitu? Ada apa ini? Nah, itulah yang sedang kami coba, bagaimana skema yang lebih tepat dalam pendampingan pemberdayaan orang-orang miskin ini. Nampaknya mereka itu tak boleh diberikan beban manajemen. Mereka hanya butuh pekerjaan dan tidak memikirkan manajemen. Kalau kita titipkan, itu kan manajemennya mereka. Ini yang menjadi gagal itu. Nah, itu sudah dilakukan enggak? Misalnya manajemennya tetap dari Basnas atau ada semacam mentor gitu? Ada sejumlah pemberdayaan sekarang ini yang sudah kita laksanakan, seperti Basmat ya. Basmat ini sama seperti Indomaret. Jadi itu dikelola secara profesional oleh para ahlinya. Nah, sekarang posisinya berada di Pelalawan. Ada tiga Basmat di situ. Nah, alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Itu yang mengelola Basnas Riau?
itu berada di bawah pantauan kita, tapi pengelolanya pihak ketiga. Oh gitu. Secara profesional, semua pemiliknya itu mustahik zakat. Oh gitu. Jadi modalnya dari Basnas gitu ya. Iya, tapi modalnya mereka yang ngelola. Mereka yang ngelola, cuma nama terdaftar di situ itu saham mustahik, saham orang miskin begitu. Iya, iya. Tapi seiring berjalannya waktu kita lihat ternyata juga tidak begitu efektif untuk memberantas kemiskinan. Iya, iya. Karena orang miskin itu tidak terlibat di dalamnya. Iya, iya. Mereka cuma menerima saja. Nah, kita maunya kan dia terampil begitu. Bukan hanya sekedar menerima. Kalau menerima saja, ini bukan membina. Justru membuat mereka merasa lebih miskin daripada yang biasa. Nah, itu contoh yang ada yang dikelola secara profesional, tapi ternyata ada pula ruang tertentu yang kita katakanlah sebagai kurang ideal. Gitu. Inilah yang sedang kita cari solusi sekarang ini. Ustadz, kita kembali ke masalah yang awal, yakni pengambilan dana zakat dari umat. Itu kan selain Basnas, ada juga LAZ, lembaga amil zakat yang bukan pemerintah tapi swasta. Nah, koordinasi dengan Basnas provinsi atau kabupaten kota seperti apa tuh? Jadi ada LAZ itu, lembaga amil zakat itu skala nasional. Nah, kalau skala nasional itu induknya pasti di pusat dan di sini sifatnya cabang. Iya. Nah, walaupun begitu mereka tetap wajib memberikan laporan pengelolaan zakat ke Basnas Provinsi Riau. Nah, mereka diwajibkan secara berkala untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka tetap bisa berjalan hingga nanti lisensi yang diberikan oleh Basnas RI itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan ada juga LAS itu skalanya kabupaten, seperti Ibadur Rahman yang di Duri. Nah, itu kalau hanya LAS, di Duri aja. Di Duri aja. Oh gitu. Nah, kalau LAS itu skala kabupaten, itu dia memang meminta rekomendasi atau izin dari kita. Dari Basnas Provinsi. Nah, jadi sesuai dengan urutan kewilayahan. Ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada pula tingkat kabupaten. Nah, mereka juga selalu memberikan laporan. Ada laporan dan auditnya juga ya? Iya. Ada laporan, ada hasil audit. Nah, itu memang menjadi syarat wajib sekarang ini untuk pengelolaan zakat, baik itu di Basnas maupun di LAS. Nah, sekarang Ustadz selain ke Basnas ya, kemudian juga ada ke LAS, itu kan ada juga masyarakat yang mungkin lebih nyaman bayar langsung lah zakat gitu. Jadi misalnya dia orang kaya, lagi relatif kaya, ada kerabatnya yang miskin, dia kasih aja langsung gitu. Gimana tuh menurut Ustadz? Apa perlu diubah cara pandang itu atau seperti apa? Kalau perlunya saya pikir perlu. Apa sebab? Pertama, Allah menyebutkan bahwa di dalam zakat itu ada amilnya. Kenapa itu tidak ada dalam sholat? Tidak ada dalam puasa. Tapi cuma ada di dalam zakat begitu. Nah, sebabnya adalah karena kata amil itu ini artinya pengelola. Karena ini adalah uang, maka uang itu yang wajib dikelola. Kalau sekiranya langsung diberikan, ia tidak terkelola dengan baik. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ternyata orang miskin itu tidak semuanya perlu uang. Ada yang perlu pendidikan, ada yang perlu kesehatan. Ada juga yang perlu modal. Ada yang perlu pelatihan. Nah, ini kan tidak mungkin diketahui dan diorganisasikan oleh satu orang. Nah, Basnas dalam hal ini sebagai lembaga zakat yang berada di pemerintah itu mengadopsi itu semua. Jadi kita memiliki 5 program besar. Ada namanya Riau Makmur. Nah, ini Riau Makmur ini bagian-bagian pemberdayaan tadi itu, usaha kecil yang tidak bisa bangkit. Kemudian ada orang-orang yang ingin berusaha tapi punya kepandaian, cuma tidak punya modal. Ini yang kita bantu. Ada yang kedua namanya Basnas Riau Cerdas. Nah, Riau Cerdas ini beasiswa. Beasiswa, hutang pendidikan, keberangkatan ke luar negeri. Itu banyak sekali tuh itemnya. Kemudian ada lagi Riau Sehat. Nah, ini untuk orang sakit ini. Nah, dan seterusnya ada Riau Peduli, kebakaran di mana-mana. Riau ini kan identik dengan panas. Dan kalau panas kebakaran. Kita cuma ada 2 saja, hujan, banjir dan panas begitu. Nah, ini dari mana ini nanti bisa kita backup ini?
Ketika mereka terbakar sekaligus rumahnya hilang. Macam di Pujut kemarin beberapa waktu yang lalu, itu 37 unit terbakar sekaligus. Sekaligus ya. Sekaligus terbakar. Itu Basnas membantu. Kita bantu mereka akhirnya dengan dana zakat yang disalurkan melalui lembaga. Ya. Nah, disitulah fungsinya lembaga itu, dia bisa melakukan pemerataan. Bisa mengkaji keperluan. Nah, karena itu kalau ditanya apakah perlu dirubah, saya rasa perlu. Bagi masyarakat yang ingin berzakat, letakkanlah di lembaga. Karena di lembaga itu biasanya kita akan mengelolanya sesuai dengan manajemen atau apa yang diperlukan oleh masyarakat itu sendiri. Ada enggak studi dari Basnas dari 8 triliun potensi tadi kok cuma 200 miliaran ya yang diterima Basnas provinsi yang totalnya ya. Nah, itu yang sisanya itu tidak bayar atau bayar seperti yang saya sebut tadi? Bayar kalau masing-masing atau seperti apa, Ustaz? Ada sebetulnya bukan mereka tidak bayar. Pertama memang ada yang bayar sendiri itu. Jadi mereka harus kita akui masih kurang percaya mereka dengan lembaga yang dibentuk pemerintah. Jadi mereka lebih senang memberi sendiri dengan alasan langsung ke mustahiknya gitu. Nah, yang kedua memang ada juga yang tidak mau membayar. Nah, yang banyaknya yang mana tuh? Kita belum buat studinya mana yang lebih banyak. Tapi sebagai penggerak zakat, saya yakin tak ada umat Islam itu yang tidak ingin berzakat. Semuanya ingin berzakat. Hanya karena momennya saja tidak tepat mungkin. Saya rasa seperti itu. Nah, sebetulnya yang juga perlu disampaikan bahwa Basnas ini kan baru lahir sebetulnya. Belum terlalu tua-tua sekali lah. Tahun 2010 baru. 2010 nasional. Secara nasional. Di Riau? Di Riau tahun 2016. 2016 sampai sekarang kan baru 8 tahun. Jadi kalau 8 tahun sedangkan target itu ada 8 triliun, jika hari ini kita mendapatkan 10%, saya pikir mungkin masih dalam kondisi tahap wajar lah. Nah, karena 10% baru mulai. masih wajar. Iya. Targetnya? Target kita tahun ini ditentukan oleh Basnas RI 59 miliar. Tapi kita sudah melewatinya tahun kemarin. Enggak, tapi yang dari 10% mungkin jadi 20% ada enggak? Sekarang ini belum, karena skalanya skala Riau, tentu nanti kita harus merapatkan barisan 12 kabupaten ini. Nah, kita belum menentukan targetnya berapa persentase keseluruhan yang harus kita dapatkan. Kita masih fokus sekarang itu menaikkan zakat itu di setiap kabupaten. Baik, Ustaz. Ya. Tadi kan kita sudah berbincang soal kepercayaan umat kepada Basnas nasional sampai ke daerah. Itu menurut Ustadz, umat kita udah percaya kepada Basnas atau gimana? Saya harus mengapresiasi yang sudah percaya. Walaupun kita tidak menafikan masih ada yang belum percaya. Nah, inilah tugas kita bagaimana supaya dia percaya dengan menampilkan program yang tepat sasaran, kemudian menjaga akuntabilitas keuangan hingga mereka bisa mengetahui ternyata memang dikelola dengan baik dan keterbukaan dalam bidang keuangan ini bisa kita lihat. Itu yang akan menambah kepercayaan masyarakat itu. Itu audit syariah ya. Audit syariahnya seperti apa tuh? Kita ada 2 audit sebetulnya. Ada audit syariah itu melihat secara keseluruhan. Ada audit KAP itu melihat keuangan. Ada audit internal itu memastikan program itu berjalan sesuai aturan. Nah, banyak apanya? Banyak auditnya. Nah, jadi dengan adanya 3 audit ini, belum audit malaikat lagi ya. Audit malaikat itu lebih berbahaya. Ini saya malah lebih takut dari itu tuh. Tanggung jawabnya besar nih. Iya. Nah, audit malaikat itu tidak bisa disilap-silapkan, itu clear semua. Dan kita juga karena kita menerima hibah dari Basnas dari pemerintah provinsi, ada audit keempat, namanya inspektorat. Jadi Basnas ini paling banyak auditnya. Saya pikir itu adalah baik untuk memastikan bahwa amanah umat ini betul-betul terlaksana dan dijalankan dengan baik. Nah, alhamdulillah sampai hari ini dari laporan-laporan audit itu semuanya masih sangat baik. Nah, harapan kita Allah lindungi kita lah. Amin. Jangan sampai ada hal-hal lain nanti yang bisa membuat kepercayaan masyarakat berkurang dan menurun terhadap Basnas ini. Kalau di daerah lain di Indonesia ada enggak yang kasus-kasus gitu yang
mungkin membuat masyarakat tidak percaya gitu. Iya, yang namanya bekerja ini di mana saja ada. Ya, jangankan menjadi pengurus uang, Heeh. jadi imam saja bisa berkasus juga. Iya, iya. Yang seharusnya panjang dipendekkannya ayatnya. Umpamanya. Nah, ada di beberapa tempat memang yang masuk ke Basnas itu kan tidak semuanya orang berbackground agama, Iya, iya. dan tidak pula semuanya yang profesional di bidangnya, karena kan baru mulai ini Iya. gelombangnya. Ada juga yang masuk itu dengan tujuan tertentu, dan mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, yang menjejaskan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat di daerah mereka. Dan ini kita akui itu terjadi itu. Tapi alhamdulillah mayoritas masih aman. Iya, iya. Karena itu jarang-jarang kita dengar, 1-2 adalah. Tapi mayoritas masih aman. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka masih memegang prinsip pengelolaan itu dengan baik. Baik Ustadz, beberapa hari ini ada di tingkat nasional itu kan Basnas bekerja sama dengan sebuah waralaba lah yang dulunya sempat membantu Israel. Israel. Ya. Nanti kita Tidak apa-apa, Ya. tidak apa-apa. Saya Jadi juga kan- boleh ngomong. ya. Jadi kan ada selentingan kabar bahwa gara-gara ini kepercayaan publik kepada Basnas itu Ya. menurun. Nah, kalau di Riau sendiri seperti apa? Kalau di Riau, alhamdulillah kita sudah masih memelihara hal-hal yang bisa membuat kepercayaan itu bertahan. Jadi kita memang harus sensitif sebetulnya Ya. terhadap situasi dan perkembangan luar, Ya. yang nanti apabila kita merapat atau melibatkan diri di sana, itu mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Ya. kita. Ya. Hingga sampai hari ini kita masih bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan aturan syariat, dan sesuai dengan tujuan negara kita didirikan. Tapi kalau lembaga itu tak sesuai dengan syariat, maka kita tidak boleh kerjasama di situ. Sampai hari ini masih kita jaga. Kalau dari Basnas Pusat sendiri ada nggak memberi instruksi? Ini jalankan juga kayak gini, kami di pusat kayak gini. SOP ada mereka minta, tapi soal program khusus itu tidak ada. Nah, misalnya kerjasama dengan waralaba tadi gitu. Oh tidak, Oh, mereka nggak ada tidak. ya? Mereka di pusat Dibebaskan. saja sendiri, di daerah Iya. nggak ada diinstruksikan ya. Jadi begini, pengelolaan zakat itu, bagaimana cara membuat zakat itu terkumpul sebanyak-banyaknya. Iya. Itu targetnya tuh sebetulnya. Maka diletakkanlah di mana saja mungkin mereka mendapatkan infak, zakat, sedekah, itu akan diletakkan tabung-tabung. Kadang-kadang diletakkan di kedai. Nah, dalam hal ini mungkin contohnya kan disinggung tadi, kan dulu kita tidak tahu bahwa mereka ini mendukung Israel misalkan. Karena baru 5 bulan kebelakangan Yes, statement sejak itu perang ini ya. sejak perang. Tapi sebelumnya kita kan tidak dengar. Nah, Basnas itu sudah meletakkan tabung-tabung mereka di mana-mana. Sebelum itu juga. Sebelum itu. Dan sudah terkumpul juga donasi-donasi masyarakat. Nah, yang sudah terkumpul ini bagaimana ini? Nah, apakah kita tolak? ya. Sementara itu masyarakat punya, atau kita terima begitu. Nah, ternyata mereka membuat Basnas RI melihat bahwa itu tetap kita terima. Itu amanah masyarakat, bukan. Jadi itu bukan donasi dari waralaba ini, bukan, tetapi dari masyarakat dari yang masyarakat membeli di sana gitu. Bukan, kadang-kadang kan masyarakat itu punya donasi. Ya. Kalau kita di Indomaret donasi berapa, Pak? 200.000 rupiah. Bukan celengan kayak gitu ya. Iya, dia seperti celengan, tapi elektronik ya. Iya. Modelnya itu macam-macam. Jadi itu masyarakat punya. Hanya tentu didampingi oleh orang punya tempat. Iya, iya. Nah, inilah akhirnya yang beredar seolah-olah bahwa kita tidak terlalu sensitif. Sebenarnya bukan begitu. Terhadap perjuangan Palestina ini, Basnas itulah yang paling kuat bergerak sejak bulan Oktober tahun lalu sampai hari ini. Iya, iya. Di bulan suci Ramadan, Basnas RI mengirimkan 15 orang dai khusus yang diambil dari Palestina untuk berkampanye di seluruh Indonesia di 15 tempat, termasuk di Provinsi Riau. Yeah. Dan itu sudah habis di tanggal 20 kemarin. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya sangat sensitif. Hanya kadang-kadang kita menyesuaikan kondisi itu dengan apa yang ada di sekarang ini. Jadi insya Allah kalau di Provinsi Riau semuanya aman. Kalau soal itu. Nggak, misalnya ada tawaran juga gitu misalnya dari apa? Karena
Dalam sebelumnya kita juga pernah dialog dengan Ketua MUI Kota Pekanbaru, Pak Iya. Barizan. Beliau juga lembaganya MUI itu ditawari juga kerjasama dengan yang terafiliasi dengan Israel, tapi ditolak gitu. Nah, Basnas ini kan tempat penyaluran uang nih, Iya. yang kata Ustadz tadi bisa dari mana saja kan. Iya, Nah, iya. Jadi bagaimana tuh kalau mengajak kerjasama gitu? iya. Jadi contohnya saja, ketika kasus Gaza ini sedang hangat-hangatnya, datang satu perusahaan kepada kami, yang mana perusahaan itu dikatakan memiliki keterkaitan dengan Israel. Dan kami wawancarai memang, betulkah Tuan memiliki hubungan dengan Israel? Kalau Tuan memiliki hubungan, kami tidak bisa bantu, tidak bisa kerjasama, karena itu akan menghambat perkembangan Basnas. Baru dijelaskan kepercayaan masyarakat gitu ya kepada Basnas. Setelah mereka jelaskan bahwa isu yang beredar itu sebetulnya namanya juga media. Tukang tulis ini kan, kalau tukang tulis formal, misalnya Riau Pos, ada lagi yang umpamanya Tribun, itu kan tukang tulis formal. Yang berbahaya itu kan tukang bebas ini. Mereka menulis sendiri di media sosial mereka, lalu di-upload, dan kemudian dia beredar. Ini kan susah dikonfirmasi nanti. Nah, setelah kita tahu, kita teruskan. Dan ternyata memang tidak ada apa-apanya. Baik Ustadz, terakhir silakan Ustadz menyampaikan closing statement atau pernyataan akhir, apa kesimpulan kita dan apa harapan Ustadz kepada masyarakat dan umat pada umumnya. Baik, terima kasih Bang Amin. Tentu sebagai penggerak zakat, dalam hal ini posisi saya sebagai Ketua Basnas Provinsi Riau, saya sangat mengapresiasi pertama semangat masyarakat Riau di dalam menunaikan zakat, baik itu di tingkat ASN, individu, lembaga, dan lain-lain sebagainya. Walaupun begitu, tugas kita masih cukup banyak, karena masih banyak ruang zakat itu yang belum dapat kita ambil. Nah, himbauan kita bagaimana supaya masyarakat yang sudah memiliki kewajiban berzakat untuk menunaikan zakatnya. Karena zakat itu ditunggu oleh banyak pihak. Ada 8 asnaf yang jumlahnya ratusan ribu di Provinsi Riau yang menunggu zakat itu tersalur ke mereka. Nah, saya yakin bahwa dengan memelihara zakat ini, negeri kita akan berkah, dan kemudian juga harta kita secara pribadi juga akan berkah, kehidupan akan berkah. Itulah yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Gitu Bang Amin. Terima kasih. Baik Ustadz Masriadi Hasan, LC MSA ya. Iya. Ketua Basnas Provinsi Riau. Sahabat Riau Pos, demikian saja talk show kita, podcast Riau Pos, Atan Sengat Show, informatif dan inspiratif. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.